Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para penguji sidang Prakerin SMK Negeri 1 Maja tahun 2021. Perkenalkan, nama saya M. Sahrul Permana dari kelas 11 ATPH 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktek kerja industri atau prakerin saya selama di P4S Anabawi Agrolestari yang berjudul Budidaya Tanaman Cabai. Latar belakang pelaksanaan prakerin. Sekolah Menengah Kejuruan SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang menengah sebagai lanjutan dari SMP dan MTS yang memiliki beberapa program keahlian. SMK dan sekolah menengah kejuruan memberi kesempatan untuk siswa-siswi dapat melihat ruang lingkup dunia usaha dalam melaksanakan praktek kerja industri atau prakerin. Harapan utama dari kegiatan ini adalah untuk melatih kompetensi di bidang kejuruan yang dipelajari serta meningkatkan kemampuan sesuai dengan tuntunan kebutuhan dunia usaha atau industri. Sejarah tanaman cabai. Menurut sejarawan kuliner Fadly Ramdan memiliki, meski telah melekat sebagai bahan pokok kuliner Indonesia, ternyata cabai bukanlah tanaman asli Indonesia. Si pedas ini atau cabai mulanya berasal dari benua Amerika dan dibawa masuk bersama sekitar tahun 2000-an. Jenis tumbuhan lainnya pada abad ke-16 oleh para pelaut Portugis dan Spanyol ke Asia Tenggara di benua Amerika dan lalu diserap ke dalam kosakata Inggris. Cabai sendiri disebut dengan nama chili, kata Fadly. Taksonomi tanaman cabai. Kingdom Plantae, Subkingdom Tracheobiota, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Asteridae, ordo Solanaceae, famili Solanaceae, genus Capsicum, spesies Capsicum annum L. Morfologi tanaman cabai. 1. Daun. Tiap tanaman cabai mempunyai karakteristik tersendiri yang dilihat dari dua daunnya. Pada cabai rawit, daun bunga warna bisa sangat bervariasi tergantung iklim lingkungan setempat tanaman ditanam. Kelembaban. Kebanyakan warna daun cabai rawit berwarna hijau muda. Panjang daun sekitar 3-4 cm dan lebar daun sekitar 1-2 cm. Ruas pada daun cabai merah berkisar dari 5-9 ruas. 2. Batang. Maksimal tinggi tanaman cabai rawit adalah 80 cm, sedangkan panjang batang tanaman cabai rawit hanya berkisar 20 cm. Kemudian langsung membentuk suatu percabangan yang acak. Warna pada batang tanaman biasanya berwarna hijau tua ketika masih dalam keadaan produktif dan akan berubah menjadi coklat ketika sudah tua. 3. Akar. Akar tanaman cabai rawit termasuk ke dalam kategori akar serabut. Pada akar tanaman cabai terdapat banyak bintil-bintil kecil yang berfungsi untuk mencari sumber makanan dengan menyerap unsur hara dari tanah. Pada bagian ujung akar terdapat akar semu yang berfungsi mencari nutrisi dari dalam tanah. 4. Bunga.
Pada cabai rawit, bentuk bunga biasanya menyerupai bintang meskipun tidak semua bunga akan keluar di dekat daun dan bisa membentuk tunggal atau komunal dalam satu tandan. Umumnya terdapat 1-3 bunga. Mahkota bunga mempunyai warna putih dengan diameter antara 5-20 mm. Terdapat bunga jantan dan betina dalam suatu tangkai. 5. Buah tanaman cabai pada awalnya akan berwarna hijau tua, kemudian akan berubah menjadi warna merah ketika sudah tua. Syarat tumbuh tanaman cabai. Pada umumnya tanaman cabai merah dapat ditanam di dataran tinggi maupun dataran rendah, yaitu antara 500-1200 m di atas permukaan laut yang terdapat di seluruh Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Meskipun luas lahan yang cocok untuk cabai masih sangat luas, tetapi penanaman cabai di antara tinggi masih sangat terbatas. Perkembangan tanaman cabai merah lebih diarahkan ke areal perkembangan dengan ketinggian sedikit di bawah 800 m di atas permukaan laut, terutama pada lokasi yang air irigasinya sangat terjamin sepanjang tahun. Persiapan lahan cabai. Budidaya tanaman cabai harus diperhatikan sejak persiapan lahan karena akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Pengolahan tanah dilakukan secara sempurna dengan mencangkul untuk membersihkan lahan dari kotoran, akar bekas tanaman lama, dan segala macam gulma yang tumbuh. Hal tersebut dilakukan agar penumbuhan akar tanaman cabai tidak terganggu dan untuk menghilangkan tumbuhan yang menjadi inang hanya dan hama dan penyakit. Pembenihan tanaman cabai. 1. Penggunaan benih bermutu merupakan kunci utama untuk memperoleh hasil cabai merah yang tinggi. Agar diperoleh tanaman yang seragam dengan pertumbuhan dan hasil yang tinggi, diperlukan benih bermutu tinggi. Benih bermutu untuk cabai merah harus mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. A. Berdaya kecambah tinggi di atas 80%. B. Mempunyai vigor yang baik. Benih tumbuh secara cepat dan sehat. C. Murni, tidak tercampur oleh varietas lain. D. Bersih, tidak tercampur kotoran, biji-biji, rumput atau tanaman lain. Dan E. Sehat, bebas organisme pengganggu tumbuhan. Manfaat. Cabai mengandung berbagai macam senyawa yang berguna bagi kesehatan manusia. Sun et al. 2007 melaporkan cabai mengandung antioksidan yang berfungsi untuk menjaga tubuh dari serangan radikal bebas. Kandungan terbesar antioksidan ini adalah pada cabai hijau. Penanaman cabai. Penanaman bibit pada bedengan dilakukan setelah berumur 21-24 hari. Jarak tanam 50 x 60 cm untuk dataran rendah dan 60 x 75 cm untuk dataran tinggi. Penanaman dilakukan pada sore hari atau pagi hari sekali. Setelah selesai tanaman dilakukan penyiraman air secukupnya dengan cara menyemprotkan dengan tekanan rendah dan merata sampai ke akarnya. Penanaman diusahakan serentak selesai dalam 1 hari. Hama dan penyakit pada tanaman cabai. 1. Ulat tanah atau Argoitis lapsion. 2. Tripis. 3. Ulat gerayak atau Sphedodopetra litura.
4. Lalat buah atau Datus pegueneus. 5. Aphides hijau atau kutu daun. 6. Tungau atau mite. 7. Nematode buru akar. Cara merawat tanaman cabai. 1. Beri nutrisi cabai menggunakan pupuk. Pupuk menjadi pemberi nutrisi paling bagus untuk cabai, apalagi yang ditanam digunakan adalah pupuk kompos organik atau pupuk kandang. 2. Jaga kelembaban media tanam. 3. Bersihkan dari gulma dan hama. 3. Memonitor pertumbuhan cabai. Dosis pupuk per pohon pada tanaman cabai. Setelah 15 hari tanaman cabai sudah dapat diberikan pupuk susulan pertama, yaitu pupuk NPK 16-16-16, dosisnya 10 gram atau liter untuk 4 tanaman cabai atau 250 ml per tanaman. Yang terakhir, panen. Pemanenan cabai merah saat umur 87-90 HST. Ukuran buah panjang 11,5 min 14,1 cm, diameter 0,78 sampai 0,85 cm. Permukaan kulit halus, berat per buah 17 sampai 18 gram. Tanaman cabai dapat dipanen setiap 2 sampai 5 hari sekali tergantung dari luas tanaman dan kondisi pasar. Pemanenan dilaksanakan dengan cara memetik buah beserta tangkainya yang bertujuan agar cabai dapat disimpan lebih lama dan tidak mudah buah membusuk. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata atau penulisan, mohon dimaklum. Kepada para penguji sidang prakerin, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.